Oke, sekarang kan lagi kilabet nih. Orang-orang pada ketipu sama trading-trading bodong, orang-orang pada flexing di sosmed, yang bikin kita suka ngebandingin hidup kita sama mereka. Teman-teman kita udah pada beli mobil baru, udah beli motor, udah pada nikah. Sementara kita, jangankan nikah, jangankan beli mobil, gaji aja masih UMR, bahkan mungkin di bawahnya kali ya. Tiap hari dimarahin bos, udah kerja 9 to 5, ya masalah-masalah klasik lah. Nah, jawaban paling waras dan relate menurut saya adalah stoikisme yang dibahas di buku ini. Di buku ini, Filosofi Teras. Jadi jujur aja, aneh beli buku ini karena nonton videonya Bang Ferry Irwandi tentang stoikisme. Dan hasilnya bermanfaat banget. Seenggaknya buat hidangan pembuka lah, buat temen-temen yang mau belajar tentang stoikisme. Apalagi kita, para manusia biasa. Pertama, ini bukan buku motivasi ya, tapi lebih ke cara berpikir dan cara bertindak. Atau bisa juga dibilang way of life sih, biar tetap waras. Buku ini terdiri dari 13 bab, tapi kita nggak bakal bahas tiap bab, so langsung aja. Meskipun udah lebih dari 2000 tahun, tapi stoikisme ini masih relate banget sama zaman sekarang. Ya karena emang praktikal banget sih ajaran-ajarannya. Dan mungkin bisa dibilang stoikisme ini adalah filosofi yang sangat-sangat realistis. Bahkan lebih realistis dari realistis yang aneh tahu sih. Lebih realistis dari realistis. Oke. Jadi, buku ini berisi panduan-panduan gimana biar nggak kebakar sama story temen yang baru aja beli Fortuner, gimana ngadepin pertanyaan kapan nikah, gimana caranya biar nggak sedih berlarut pas udah ditolak sama gebetan, atau pas tahu mantan udah nikah, atau gebetan yang kita incar udah nikah, atau mungkin gimana cara ngadepin haters, gimana biar nggak stuck dalam satu masalah. Pokoknya masalah-masalah yang sering banget kita hadapi deh. Dan banyak lagi sih. Bukan berarti berisi panduan-panduan pertama harus gini, kedua harus gitu, ketiga gini, dan jreng masalah selesai. Enggak kayak gitu. Tapi lebih ke pola pikir apa yang harus kita punya, gimana kita harus bereaksi, tindakan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu, yang mostly kita hadapi setiap hari. Ada juga kisah di mana orang-orang yang pernah nerapin poin-poin yang ada di stoikisme. Mostly orang-orang yang lagi dalam kesusahan. Dan gimana mereka tetap waras dalam kondisi yang kayak gitu. Spoiler dikit ya, dari kisah-kisah yang diangkat, nggak ada keajaiban yang kayak jreng langsung tiba-tiba bahagia kayak gitu. Nggak. Kalian mungkin nggak bakal nemuin yang kayak gitu di buku ini. Di beberapa bab ada disertain wawancara oleh penulis dengan beberapa orang. Ada yang penganut stoikisme ini, ada psikolog, dan beberapa orang lainnya lah. Saran aneh jangan dilewatkan ya, jangan di skip. Soalnya mungkin bermanfaat banget. Ya emang bermanfaat sih. Menurut aneh bermanfaat sih. Ada juga kutipan-kutipan yang diambil dari beberapa filsuf Stoa yang mungkin bakal bikin kita mikir ya harusnya segini ya. BTW ketampar banget sih sama kutipan-kutipannya. Dan yang paling aneh suka ya ada gambar-gambarnya. Jadi nggak ngeliat huruf mulu. Selain gambar-gambar yang tadi, ada dua hal yang paling berkesan buat saya. Yang pertama adalah dikotomi kendali. Nah, kadang kan saya suka mikir tuh ya, apa teman-teman saya ngomongin saya di belakang ya? Dan hal-hal lainnya yang suka bikin overthinking. Mungkin kalian juga mikir kayak gitu. Nah, dikotomi kendali ini jawabannya. Aneh belajar hal-hal mana yang bisa aneh kontrol, hal-hal mana yang ada di kendali aneh, dan hal-hal mana yang nggak bisa dikendaliin. Mending fokus ke hal-hal mana, mending ninggalin hal-hal yang mana. Dan tentunya aneh belajar gimana biar hal-hal yang di luar kendali kita nggak ngaruh dan ngerusak pikiran kita. Contohnya ya pendapat orang lain, itu kan di luar kontrol kita banget tuh. Yang kedua adalah interpretasi dan persepsi. Nah, di sini aneh belajar gimana caranya ngebedain yang mana fakta sebenarnya
Dan yang mana hal-hal yang cuman dibuat sama pikiran aneh sendiri dan seolah-olah itu jadi fakta gitu. Semisal yang sering aneh rasain aja ya, temen kita bikin story yang mungkin boleh dianggap itu menyinggung kita. Nah, saat kita tersinggung, itu adalah salahnya kita. Kenapa? Karena fakta yang ada cuman dia bikin story. Cuman itu faktanya. Pikiran bahwa dia menyinggung kita itu hanya asumsi yang kita buat sendiri. Hanya hal-hal yang ada di kepala kita sendiri. Itu ya interpretasi kita sendiri lah. Tapi gimana kalau misalnya dia emang beneran nyinggung? Ya itu ada bahasan lainnya sih di buku ini. Jadi baca sendiri aja ya. Takut spoiler banyak saya. Boleh dibilang hampir semua yang ada di buku ini relate banget sama Ane sendiri. Kecuali bab yang tentang menjadi orang tua ya. Soalnya Ane kan belum jadi orang tua. Tapi tetap dibaca kok. Malah saat dibaca Ane ngerasa jadi anak. Maksudnya ada di posisi anaknya. Karena sekarang kan memang jadi anak. Ya sampai nanti, sampai kapanpun bakal tetap jadi anak lah. Manfaatnya kerasa banget sih. Ane udah bisa mulai ngendaliin emosi negatif yang sering banget muncul, yang hampir setiap hari kan kita temuin. Ya tapi bukan berarti Ane langsung berubah jreng dan tiba-tiba jadi orang yang berbeda. Enggak kayak gitu. Ane masih sering bablas juga kok. Cuman lebih mudah dan lebih cepat dikendalin aja sih. Mungkin lebih tepatnya Ane belajar tentang gimana ngendalin persepsi terhadap suatu masalah, gimana ngendalin amarah, dan yang paling penting belajar tentang rasa syukur. Sejujurnya Ane masih belajar banget sih gimana cara nerapin stoikisme ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu dia, makanya Ane beli buku yang disaranin di buku ini. Nah, ini dia bukunya, Meditations. Kesimpulannya buku ini boleh dibilang bermanfaat banget. Kita bisa belajar banyak banget tentang stoikisme dari buku ini. Dan kesimpulan buat stoikisme sendiri dari apa yang Ane pelajari sejauh ini, ya ini adalah filosofi yang praktikal banget dan tentu aja relate banget sama kehidupan kita sekarang dan bermanfaat banget sih. Mungkin Ane bakal bisa ngomong banyak tentang stoikisme kalau Ane udah berhasil nerapin ini dari kehidupan sehari-hari. Soalnya jujur masih belajar banget, masih baru juga belajar tentang stoikisme. Kalau mau tahu lebih banyak, beli bukunya. Atau boleh nonton channel YouTube-nya Bang Ferry Irwandi. Dia itu salah satu stoa yang paling terkenal hari ini. Halo Bang Ferry. So, itu aja sih dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat dan kalian suka, ya boleh di like. Kalau enggak, ya dislike aja. Dan semoga saya bisa review buku yang lain. Mungkin ini kali ya.